Baik, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Alexis Fantus, mahasiswa sosiologi semester 5. Di sini saya akan mereview buku yang berjudul Gerakan Koperasi. Nah, di dalam buku ini terdapat 10 bab. Bab pertama itu sejarah dan teori gerakan koperasi. Baik, saya akan menjelaskan sedikit mengenai inti dari bab pertama ini. Nah, di sini menurut yang saya baca, inti dari bab pertama ini yaitu bentuk asosiasi manusia terus meningkat, harapan pada akhirnya untuk mendemonisasi. Bukan kapitalisme kepala dan bekerja tanpa suara, tapi asosiasi buruh berdiri sendiri dengan syarat kesejahteraan. Secara kolektif memiliki modal yang mereka gunakan untuk menjalankan operasi mereka. Nah, gerakan koperasi telah mengubah kehidupan jutaan orang di dunia. Pembentukan koperasi di Amerika Serikat menyelamatkan ribuan keluarga yang krisis perbankan tahun 1980-an. Asal mula gerakan koperasi ini sebuah asuransi didirikan di Inggris pada awal tahun 1700-an. Sekelompok pembuat keju berkumpul untuk membentuk sebuah koperasi yang tidak diragukan lagi merupakan koperasi konsumen pertama di negara maju. Nah, bab yang kedua memadukan kerjasama, persaingan, dan usaha. Untuk tidak berpanjang waktu, saya akan menjelaskan sedikit mengenai bab ini. Kekuatan pasar bebas. Jika dibiarkan oleh badan pengatur, pada akhirnya akan membawa keseimbangan dan keadilan bagi semua pemain. Asumsi telah merasuki seluruh budaya kita sehingga sulit diyakini diri kita sendiri bahwa persaingan mungkin dalam analisis terakhir. Sama sekali tidak baik bahwa kemungkinan pesaing ini membuat kita jatuh. Yang berikut saya akan menjelaskan 3 mode presentasi. 3 mode utama untuk mencapai tugas kompetensi. 3 mode utama untuk mencapai adalah kompetensi, kerjasama, dan usaha individu. Nah, persaingan dan kerjasama ini membutuhkan interaksi. Persaingan membutuhkan interaksi sosial, sementara usaha individu hanya membutuhkan satu orang dengan mengutamakan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh. Persaingan didefinisikan dalam istilah permainan di mana para pemain berusaha mengumpulkan poin dan memenangkan untuk mendapatkan poin yang lebih banyak. Nah, seperti itu dengan usaha. Bab yang ketiga itu model ekonomi standar dan globalisasi. Nah, tujuan utama dari bab ini adalah meletakkan dasar pemikiran untuk memahami perbedaan atau
memahami perbedaan antara koperasi, sistem ekonomi kapitalis, dan bagaimana menerapkan pasar bebas dapat dibatalkan, yang disebut modal ekonomi standar, dan bagaimana menerapkan pasar bebas lebih baik diartikan. Pasar bebas lebih sering diartikan pasar lelang atau pasar terbuka, di mana semua penawar hadir memiliki informasi yang dibutuhkan tentang produk yang dilelang dan menikmati peluang yang sama untuk penawar. Dua asumsi penting ini dapat tertanam dalam modal konseptual. Yang pertama, terdapat informasi gratis, terbuka, komplit, dan tersedia untuk semua pembeli dan penjual barang dan jasa. Yang kedua, ada kesempatan yang sama bagi semua pembeli dan penjual untuk menyajikan, menukar, menerima, menolak, ataupun memilih tawaran. Dan bab keempat, kerjasama dan keuangan mikro di Asia Tenggara dan Oseania. Penjelajahan dunia menemukan keajaiban kerjasama yang terhitung banyak. Misalkan tokoh Muhammad Yusuf yang digolongkan dengan Paulo Freire dan sebagai agen perubahan paling efektif pada abad ke-20. Kedua tokoh ini dalam drama perubahan pada abad ke-20 memiliki tujuan yang sama dalam banyak hal, terutama dalam memperdaya masyarakat miskin. Dan bab kelima, gerakan koperasi di India. Masyarakat sipil di India telah melalui jumlah fase selama beberapa abad terakhir. Sebelum invasi Inggris pada akhir tahun 1700-an, masyarakat sipil tidak lebih mengumpulkan makanan untuk orang miskin dan didistribusikan pakaian lama. Fase pembelian sedekah. Inggris membawa serta mendominasikan mereka semua, yang secara virtual membuat semua masyarakat sipil tunduk keinginannya kepada gubernur. Budaya lokal terutama selatan dan barat, di mana perbedaan politis menjadi aktivis dominan, bertahan di Inggris dan di kondisi lebih baik daripada sebagian besar di India Tengah. Nah, bab ke-6, pengalaman kerjasama. Fungsi efektif dari organisasi yang dibangun dengan bijak memberikan kerjasama yang baik, terutama untuk kesuksesan luar biasa dari koperasi. Kombinasi pendiri sekolah, pelatihan, dan bank mencegah dua masalah terbesar yang pasti dihadapi oleh koperasi baru. Sekolah mencegah masalah kapital, pekerja atau anggota, dan bank mencegah masalah kapitalisi. Baru-baru ini dihadapkan kebutuhan untuk memahami pasar.
Bab 7 Koperasi Amerika Latin. Orang Amerika Latin sebagian besar Latin sebagian besar miskin, seperti setiap bagian dunia. Elit demonisasi